Om Swastiastu. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jumpa kembali dengan Bapak di pelajaran geografi. Oh iya, sebelumnya anak-anak pernah tidak merasakan kenapa adanya perubahan siang dan malam? Atau terkadang pernah berpikir kenapa seakan-akan matahari itu mengalami pergeseran lokasi terbit? Terkadang juga ada perubahan musim di setiap wilayah. Kenapa bisa begitu ya? Penasaran? Yuk kita belajar geografi. Semua fenomena yang terjadi dalam ilustrasi video tersebut merupakan pengaruh gerak rotasi bumi dan revolusi bumi. Kemudian, apa itu rotasi bumi dan revolusi bumi? Dan apa dampaknya terhadap kehidupan di bumi? Penasaran? Yuk kita kupas bersama-sama. Sebelum kita lanjut, adapun tujuan yang dicapai setelah menonton video ini diantaranya peserta didik mampu mengeksplorasi, menganalisis, dan menguraikan dampak terjadinya rotasi dan revolusi bumi terhadap ruang kehidupan di bumi. Rotasi bumi. Rotasi adalah perputaran planet terhadap sumbunya. Bumi melakukan rotasi selama 23 jam, 55 menit, 4 detik. Adapun pengaruh dari rotasi bumi diantaranya: pertama, peristiwa siang dan malam. Perubahan siang dan malam berlangsung secara perlahan, sehingga daerah posisi timur lebih dahulu mengalami siang. Kedua, peredaran semu harian benda-benda langit. Benda-benda langit seakan-akan melintas dari timur ke barat. Kenapa dikatakan semu? Karena yang bergerak bukanlah benda langit ataupun matahari, tetapi yang bergerak adalah bumi yang berputar pada porosnya. Ketiga, terjadinya perbedaan waktu. Dalam sekali putaran, bumi menempuh sudut 360 derajat. Oleh karena itu, 360 derajat ditempuh selama 24 jam. Di setiap 1 jam, bumi berputar 15 derajat. Revolusi bumi. Bumi berevolusi atau mengelilingi matahari selama 365 hari, 6 jam, 9 menit, dan 10 detik dengan semu bumi dengan kemiringan yaitu 23,5 derajat terhadap ekliptika. Adapun pengaruh revolusi bumi diantaranya: pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari merupakan gerak semu matahari dari khatulistiwa, yang dimana seolah-olah matahari bolak-balik setiap tahunnya. Tanggal 21 Maret. Keistimewaan pada tanggal 21 Maret, matahari tepat berada di garis khatulistiwa, di mana matahari tepat terbit di sebelah timur, kemudian tepat terbenam di sebelah barat, yang dimana mengakibatkan panjang siang dan malam akan sama. Kemudian di sisi lain, di kutub selatan akan menjadi permulaan malam, kemudian di kutub utara permulaan siang. Tanggal 21 Juni. Matahari dalam kedudukan paling utara, yaitu 23,5 derajat lintang utara. Keistimewaan pada tanggal 21 Juni diantaranya adalah matahari tepat terbit di tempat paling utara dan terbenam juga tepat paling utara. Kemudian, belahan bumi utara siang hari lebih panjang daripada malam hari. Tanggal 23 September, matahari kembali ke garis khatulistiwa. Fenomena yang terjadi pada tanggal 23 September hampir menyerupai terjadi pada tanggal 21 Maret, yang dimana panjang siang dan malam akan sama. Namun yang membedakan pada fenomena di tanggal 23 September, yaitu kutub selatan merupakan permulaan siang dan di kutub utara terjadi permulaan malam hari. Tanggal 22 Desember. Keistimewaan pada tanggal ini yaitu matahari tepat berada di wilayah paling selatan, yaitu 23,5 derajat lintang selatan. Keistimewaan pada tanggal ini yaitu matahari akan tepat terbit berada di wilayah selatan, kemudian terbenam juga yang paling selatan. Belahan bumi selatan akan mengalami siang hari yang lebih panjang. Dua, perubahan musim. Perpaduan antara revolusi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan pergantian musim yang berbeda-beda.
Perubahan musim di berbagai belahan bumi, baik itu di wilayah ekuator dengan 2 musim, dan di daerah lintang sedang mengalami yang namanya 4 musim. Tanggal 22 Maret sampai dengan 21 Juni, matahari bergerak dari ekuator ke belahan bumi utara. Pada saat ini, belahan bumi utara akan mengalami musim semi. Dan belahan bumi selatan akan mengalami musim gugur. Di Indonesia sendiri, peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Tanggal 22 Juni sampai dengan 22 September, matahari tepat berada di belahan bumi utara. Yang terjadi pada belahan bumi utara akan mengalami musim panas, dan belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Di Indonesia sendiri akan mengalami musim kemarau. Tanggal 23 September sampai dengan 21 Desember, matahari bergerak dari ekuator menuju ke belahan bumi selatan. Pada saat ini, belahan bumi utara akan mengalami musim gugur, dan belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Di Indonesia sendiri terjadi perubahan musim kemarau ke musim penghujan. Tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret. Pada saat ini, matahari tepat berada di belahan bumi selatan. Yang terjadi adalah belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Di Indonesia sendiri akan mengalami musim hujan. Anak-anak, agar lebih memahami mengenai materi yang kita bahas, mari kita kerjakan soal berikut ini. Apa yang menyebabkan terjadinya pergantian musim di bumi? Ya, betul sekali. Pergantian musim yang terjadi di bumi merupakan akibat dari gerak semu matahari yang terjadi karena gerak revolusi bumi. Adapun kesimpulan dalam video pembelajaran kali ini yaitu bumi melakukan pergerakan mengelilingi matahari. Nah, pergerakan ini disebut dengan revolusi bumi. Selain melakukan revolusi, bumi juga melakukan yang namanya rotasi. Bumi sebagai ruang kehidupan dengan adanya fenomena rotasi dan revolusi bumi mengakibatkan perbedaan pola tingkah laku dan lingkungan di suatu ruang. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam belajar kalian. Saya Igede Susaryarta, Guru SMA Negeri 1 Slemadeg. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Om Santi 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 Om.